Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sumedang, Masya Allah. Buat jamaah Islam itu indah, masih di tema kita yang luar biasa. Bukan robot tapi kerja istri 24 jam loh. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan lagi tentang pekerjaan istri di rumah itu memang tidak mudah. Seperti apa sih kok nggak mudah? Ini dia tayangannya. Dong Bu, ini udah dibantu, salah pengertian lagi. Belum ke dapur, piringnya udah bersih, tapi Masya Allah luar biasa ya. Memang kalau bisa, ya ini buat para suami juga yang di rumah Ustadz Syam ya. Kasih istri itu asisten rumah tangga. Bagus. Biar istrinya tuh gak kecapean gitu ya. Nah ini Masya Allah, tapi gini Ustadz Syam, kalau yang gak punya asisten rumah tangga bagaimana nih buat istri yang udah bekerja 24 jam satu hari dengan lelahnya yang luar biasa dari matahari terbit sampai tenggelam sampai terbit lagi. Nah ini Masya Allah ya, terus bisa ikhlas karena ridhonya Allah dan gak mengharap pujian dari suami, ya walaupun kadang-kadang suami ini juga gak nganggap, bahkan kadang-kadang ada yang juga menyepelekan. Wah ini penjelasannya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Habib guruku Ustadz Afif, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perempuan manapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalkulasi, hitung-hitung, hisaplah dirimu sebelum engkau nanti dihisap di hari kiamat. Kita ini semua akan dihitung amalnya di hari kiamat. Kira-kira kalau kita mau saingi sholatnya Abu Bakar, bisa? Tidak bisa. Kira-kira kalau kita mau saingi takwanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bisa? Tidak bisa. Kira-kira kalau kita mau saingi sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, apakah bisa? Tidak bisa. Kalau kita mau menyaingi ilmunya Sayyidina Ali karramallahu wajah radhiyallahu anhu warḍah, apakah bisa? Tidak bisa. Ibu-ibu mau menyaingi solehahnya Maryam? Tidak bisa. Mau menyaingi solehahnya Ibunda Khadijah? Tidak bisa. Mau menyaingi kepintaran Ibunda Aisyah? Tidak bisa. Kita mau bersaing dalam hal apa? Maka salah satu yang bisa bikin kita ikhlas mengerjakan segala apapun di dalam rumah tangga, khususnya para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakanlah dalam hati, ya Allah ya Rabb, saya tidak bisa mungkin sekhusyuk Ibunda Aisyah sholatnya, saya mungkin tidak bisa sekhusyuk Ibunda Khadijah, saya mungkin tidak bersama dengan mereka dahulu, tapi ya Allah, jadikanlah saya cuci piring ini sebagai amal pahala. Jadikanlah saya mungkin tidak kuat puasa ya Allah, puasa sunnah seperti perempuan yang lainnya. Tapi jadikanlah saya bikin kopi ini pahala puasa. Sebagaimana tadi disampaikan, ya Allah saya tidak bisa seperti perempuan yang lainnya yang baca Quran lancar. Saya tidak bisa seperti ustazah yang baca hadis. Maka jadikanlah ya Allah saya didik anakku bisa baca A, B, C, D, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha. Jadikanlah aku juga dapat pahala seperti pahalanya para ulama. Subhanallah, sehingga ngejar anak yang sedang lari-lari, anak umur 3 tahun, 4 tahun, lari terus kerjanya. Jadikan setiap langkah lariku ini ya Allah, jadikanlah pahala di sisimu, bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Kenapa? Dia sudah hisap dirinya. Kalau mengandalkan sholat, aduh jarang khusyuknya. Pas sujud mikirin apa Bu biasanya pas sujud Bu? Yang dipikirin cuma satu pas sujud, ini berdiri apa tahiyat ya? Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Sholat aja masih begitu, bagaimana mau diandalkan? Maka andalkanlah segala apa yang dikerjakan di dalam rumah tangga. Cuci piringnya, cuci bajunya. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bersama, itu bukan kewajiban seorang istri. Itu bukan kewajiban seorang istri. Berarti setiap dia lakukan karena bukan wajib, berarti pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menjadi amalan tambahan bagi para istri. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi sekarang, waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Yang ini ada nih, yang muda sendiri. Coba kita suruh maju dulu. Di antara ibu-ibu ada anak muda. Silakan perkenalkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sumedang. Tepuk tangan buat Mbak Desi. Oke, Ustadz Maulana, Ustadz Afif boleh maju ke depan. Mbak Desi mau curhat. Yang muda, Iya. maka yang jawab. Yang tua, iya silakan yang tua. Izin, mohon maaf sebelumnya izin untuk bercurhat, Ya, silakan. Ustadz. Kan saya tuh kalau dibilang tuh anak yatim ya. Anak yatim. Ya, nah terus yang ngurus saya tuh mama saya. Saya teh kan suka kalau disebut bandel intinya mah ke mama saya teh. Kalau diomongin suka rada ngelawan gitu. Ada di sini. Nggak ada, Nggak ada. Mana? di rumah. Di Nggak rumah. ikut. Nah terus kan kalau aku teh kalau bikin salah teh mau minta maaf geningan ke mama teh. Cuman gimana caranya biar aku teh minta maafnya nggak gengsi gini. Saya mau Nggak tanya dulu gengsi. sama Teh Desi. Teh Desi yang paling sering bikin mama kesel apa sih? Aku teh sering nggak denger kalau diomongin. Apa tuh contohnya? Contohnya suka main gak lupa waktu. Lupa waktu. Iya, lupa waktu, suka lupa kalau disuruh gitu. Tapi setelah diomelin nyesel nggak sih? Nyesel, Teh Desi? nyesel banget. Nyesel. Tahu Nyesel kalau Teh banget. Desi salah. Tahu. Kenapa Cuma Teh Desi gengsi? Kenapa emangnya gengsi itu apa sih? Kan anak-anak kan harus semua orang tua kan harus terbuka, nggak usah malu-malu, nggak usah ngerasa gengsi malu Kenapa sih yang bikin malu tuh apa? yang bikin malu tuh aku udah beberapa kali bikin salah, beberapa kali minta maaf tapi diulangi lagi. Kayak gitu. Oke nih Teh Desi dengerin dulu coba. Ustadz Maulana silakan dijawab dulu Ustadz. Tutupilah kesalahanmu dengan kebaikan. Seorang anak mungkin gengsi untuk minta maaf. Pertama, ucapkan terima kasih setiap apapun pemberian dari mama. Pernah gak berterima kasih kalau dimasain? Pernah. Coba, Ma, makasih lagi nonton. Mama, Makasih banyak. makasih udah mau masakin aku biarpun aku agak bandel. Makasih udah mau ngurus aku tanpa rasa capek. Pernah lihat mama sedih? Pernah. Datangi peluk mama. Pernah lihat mama dalam keadaan letih? Bahkan pernah mama sakit? Pernah. Urus mama. Urus. Kata permohonan maaf dari seorang anak itu ada 3 yang bisa dilakukan. Doakan, sedekahkan, dan ingat, cari. Ada tante di sini? Gak ada. Mana? Gak ada. Tetangga? Itu Ibu Elis. Mana ibu? Sini. Coba bayangkan beliau adalah mama. Coba ngomong. Ngomong. Oke, main. Mama maafin aku ya. Aku sering bikin mama kecewa. Aku sering gak dengar omongan mama. Kalau diomongin, maaf banget ma. Teh Desi, boleh saya tanya lagi? Boleh? Mama berarti kerja, Ya, mama yang cari duit, ya, mama yang menafkahi keluarga. ya. Karena nggak ada ayah kan? Kerja apa, Mama? Capek nggak kalau Teh Desi ngeliat mama? Maksudnya Mama, ibu rumah tangga. Terus penghasilannya dari mana? Jual kecil-kecilan. Oh, jualan. dari jualan. Oke, ditambahkan Ustadz Afif silakan. Tidak ada hal yang paling indah kecuali seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Hari ini jika Anda, Teh Desi, belum bisa meminta maaf kepada mama dan mamanya masih ada, itu sungguh sangat masih beruntung. Mamanya masih ada. Yang paling emosional buat kami adalah kami sudah tidak ada orang tua. Coba antum bayangkan, kemana kami minta maaf? Apa kata Ustadz Maulana tadi? Kita bersedekah, kita menyambung silaturahmi kepada kerabat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Masih ada waktu. Pulang dari Islam itu indah, pulang dari studio ini, minta maaf sama orang tua. Sebelum Anda seperti saya yang kalau pulang hanya tinggal kuburannya. Hadirin dari mati Allah Subhanahu wa taala. Berat rasa minta maaf hanya karena kebodohan kita tidak memahami makna bakti anak kepada orang tua. Sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita sehingga mampu mulut kita untuk mengucapkan kata maaf kepada orang tua kita sebelum
Kata maaf itu kita ucapkan di atas kubur dari orang tua kita. Wallahu a'lam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah Islam itu Indah yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.